Nah, Bapak Ibu, gitu ya, sekarang saya akan menyampaikan, gitu ya, terkait dengan formulir yang harus Bapak Ibu isi, gitu ya, untuk bisa mengikuti asesmen pada hari Kamis ya, betul ya, Mas Yen ya, jadwalnya Kamis ya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa mengunduh, gitu ya, apa namanya? APL ini gitu ya itu di Google Drive ataupun di grup ya Mas Yen. Betul Bu, sudah kami share di grup. Kalau di Google Drive Oke. tidak ada Bu. Oh di Google Drive nggak ada ya. Oke, Oke. bisa diunduh dulu di grup ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisinya gitu ya. Sekarang kita mulai bersama gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu di apa namanya di komputer mungkin gitu ya. Kalau sudah menghadap ke komputer, silakan untuk diisi ya. Jadi di sini adalah APL 01, isinya di sini adalah permohonan sertifikasi kompetensi. Nanti APL ini di-upload di folder Bapak Ibu masing-masing. Oke ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu itu adalah data-data pribadi dari Bapak Ibu. Oke ya. Nah, data-data dari Bapak Ibu itu diisi sesuai dengan KTP. Jadi nanti Bapak Ibu untuk sertifikat BNSP ini gitu ya, itu basisnya adalah KTP. Kalau ada nama Bapak Ibu yang ingin dicetak tidak sesuai dengan KTP, tolong nanti beritahukan ke teman-teman GSK gitu ya, supaya nanti ada keterangan tambahannya ya, bahwa yang dicetak di dalam sertifikat itu tidak by KTP, tidak berbasis KTP. Tapi mungkin berbasis ijazah, misalnya begitu. Dari apa namanya pengisian ini, teman-teman, ada yang ingin ditanyakankah? Silakan. Oke ya. Nah, untuk catatannya, Bapak Ibu teman-teman, gitu ya, dari kualifikasi pendidikan itu nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan yang dikumpulkan di LSP ijazahnya atau yang dikumpulkan ke GSK. Oke ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu SMK D3, S1, S2, S3, misalnya gitu ya, sesuaikan yang dikirimkan itu yang mana Bapak Ibu. Oke ya, supaya nanti sesuai antara APL 01 ini dengan data pendukung dari Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, ini ada isiannya ya Bapak Ibu gitu ya. Dari isian ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kah? Silakan. Pak Rudi aman Bapak untuk isiannya? Mohon izin Bu, Silakan Bapak. Aman, aman. kalau misal Mhm. sertifikat dan pelatihan ini tidak punya Bu, berarti dikosongin aja. Maksudnya sertifikat yang mana nih Pak? Di bagian 2 Bu, di Oke, nomor 4 itu kan ada oke. sertifikat pelatihan Mhm, berbasis kompetensi di bidang mhm, keselamatan dan itu kan Nah, saya belum punya. aha. Nah, Bapak pasti Itu akan gimana? dapat. Jangan khawatir, Pak. Bapak pasti akan dapat. Oh pasti akan. Dapat. Dapatnya dari mana? Dari GSK. Besok, Bapak. Oh, oh iya. Aha. Ini kan ya. Bapak ini cepat banget langkahnya. Saya masih di bagian A, Bapak sudah di bagian 2. Oke, teman-teman yang di bagian A terlebih dahulu, apakah ada yang ingin didiskusikan dulu? Silakan, teman-teman. Yang di A dulu ya, bagian yang A. Ini ya, bagian A, data diri dulu. Oke ya, clear semuanya ya. Oke, kemudian Bapak Ibu untuk yang di bagian B boleh diisi boleh tidak. Kalau Bapak Ibu mengisi, nanti Bapak Ibu harus menyertakan surat keterangan dari tempat kerja Bapak Ibu. Ya, Mas Yen mungkin ada tambahan, silakan Mas Yen. Mohon izin Bu Ani. Mhm, Untuk yang bagian B kami sarankan di kosong saja Bapak Ibu Oke. kecuali Mbak Eva Erviana karena Mhm, dari data berkas yang masuk ke kami untuk mhm. surat keterangannya baru Mbak Eva. Kalau nanti diisi Bapak Ibu itu sebenarnya nggak pengaruh sih ke Mhm. LSP, hanya saja nanti perlu menyertakan SK. Tapi biasanya kalau hari ini baru mengajukan SK nanti keluarnya lama, jadi kami sarankan dikosongkan saja. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Yen gitu ya.
Sami-sami Nah, Ibu. oke ya teman-teman ya. Jadi begitu ya, untuk yang data pekerjaan boleh diisi, boleh dikosongkan. Kalau sudah ada surat keterangannya gitu ya, silahkan untuk diisi. Tapi kalau belum ada, rekomendasi kami adalah dikosongkan saja. Karena kalau mengisi wajib ada untuk surat keterangan kerjanya, lampirannya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya untuk data sertifikasi teman-teman yang dicentang yang bagian sertifikasi ya. Checklistnya di sini. Oke ya, karena teman-teman kan sertifikasi ini ya. Oke, kemudian teman-teman gitu ya, setelah itu di bagian bawahnya ada SKKNI, tolong ini dibiarkan saja, tidak usah diisi teman-teman gitu ya. Ini adalah menunjukkan bahwa yang kita bahas selama 2 hari ini itu adalah 1 sampai dengan 13. Ini yang disebut dengan unit kompetensi. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Ini dibiarkan. Kemudian berikutnya teman-teman ini dipilih salah satu. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 3 gitu ya, itu dicentang salah satu. Dan dicentangnya adalah memenuhi syarat. 1 sampai 3 loh ya teman-teman ya. Dipilih salah satu. Gitu ya. Tergantung nanti dari ijazah yang dikirimkan ya ke melalui GSK ya. Nah, jadi ijazahnya nanti apa gitu ya. Itu dicentang salah satu, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Gitu ya. Oke, nomor 1 itu untuk SLA sederajat gitu ya. Untuk 2 itu D3 sampai dengan S1 gitu ya. Untuk yang 3 itu S2 atau S3. Clear ya teman-teman ya. Kemudian Bapak Ibu teman-teman yang nomor 4 itu dicentang yang memenuhi syarat ya. Nah, jadi ada. Nah, jadi dicentang ada dan memenuhi syarat. Clear ya teman-teman ya. Karena nomor 4 ini teman-teman itu akan mendapatkan besok sore langsung di-upload oleh Mas Yen dan tim dari GSK ke folder Bapak Ibu masing-masing. Ya, tapi tidak sekarang. Ini belum selesai. Nanti kalau dikirim sekarang belum selesai, udah terbit gitu ya. Nah, jangan khawatir ya, Pak Komang ya. Oke, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, gitu ya, yang di bagian bawah lagi, jangan lupa harus ada tanda tangan ya. Jadi ada nama dan tanda tangan Bapak Ibu. Tanda tangannya ditanggali H-1. Jadi kalau di sini ini hari ini tanggal berapa? 11 ya, 11, 12 gitu ya, tanggal 13 ya untuk asesmennya ya. Maka penanggalannya adalah tanggal 12 Bapak Ibu. Silakan Ini Mas Yen. Silakan Mas Yen. nggih, izin menambahkan sedikit Mhm. untuk Bapak Ibu sekalian, barangkali biasanya ada yang terkendala dalam tanda tangan. Itu untuk tanda tangan perlu di-crop, jadi apabila belum ada tanda tangan digital, silahkan Bapak Ibu sekalian itu tanda tangan di kertas putih. Kemudian setelah tanda tangan di kertas putih nanti difoto, kemudian nanti langsung dari WhatsApp di-crop aja Bapak Ibu, langsung dipotong, langsung dimasukkan ke sini. Jadi nanti biasanya masih bentuk kotak kertas kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting sudah menandakan bahwasannya Bapak Ibu sekalian sudah setuju dan menandatangani form tersebut. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, Ya. apabila nanti yang ada terkendala, biasanya nanti Mas kami belum ada tanda tangan digital. Biasanya kan ada yang disiapkan tanda tangan digital pakai layar langsung seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti solusinya silahkan tanda tangan di kertas putih, kemudian difoto, langsung dipotong, dimasukkan ke form tersebut seperti itu. Nanti di add pic saja Bapak Ibu, ditambahkan foto aja. Terima kasih. Sip. Matur nuwun Mas Zen gitu ya. Ibu. Oke. Clear ya Bapak Ibu teman-teman, jangan lupa harus ada tanggalnya ya. Nah, karena kadang lupa nggak ditanggalin ya. Yang di bagian bawah nggak usah diisi, Bapak Ibu teman-teman nanti biarkan dari LSP sendiri yang mengisi ya. Oke, dari bagian ini Bapak Ibu teman-teman ada yang ingin didiskusikankah? Silakan atau ditanyakan mungkin. Bu, maaf, Ya, silakan Mas Mauludin. tadi tanggalnya disetujui tanggal 12 berarti ya, Bu? 12, ya, tanggal Baik, 12. Diseragamkan tanggal 12. Oke ya.
Sudah hafal pokoknya Mas Mauludin. Oke ya. Baik, kita lanjut sekarang ke APL 02 ya teman-teman ya. Saya buka dulu, mohon izin untuk APL 02. Oke. Terlihatkah Bapak Ibu teman-teman untuk APL 02 ini? Clear ya? Nah, Bapak Ibu teman-teman gitu ya, untuk APL 02 ini gitu ya, jangan lupa apa namanya nanti Bapak Ibu memberikan mengcopy lah, atau kalau misalnya tidak mengcopy diklik di bagian itu langsung muncul centangnya gitu ya. Nah, itu adalah yang dicentang itu di bawah kolom K, semuanya. Di bawah kolom K, semuanya. Dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan halaman terakhir. Itu harus dicentang di kolom K. Jadi APL 02 ini, Bapak Ibu, itu sebetulnya adalah Bapak Ibu menganggap dirinya kompeten untuk semua yang di-assess. Oke ya. Jadi misalnya untuk unit kompetensi 1 adalah merancang strategi pengendalian risiko. Maka Bapak Ibu menganggap bahwa diri Bapak Ibu adalah kompeten. Kalau Bapak Ibu misalnya satu saja ada yang belum menganggap dirinya belum kompeten, maka mohon maaf Bapak Ibu itu nanti kalau belum kompeten tidak boleh mengikuti asesmen di hari Kamis. Jadi Bapak Ibu nanti harus dicentang semua yang di bawah kolom K ya. Jadi semua centang di bawah kolom K. Tidak boleh satupun yang BK. BK itu artinya belum kompeten. Sampai di halaman terakhir ya. Nah, ini semua dicentang di kolom K sampai di halaman terakhir. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini semuanya ya di kolom K ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu silakan. Untuk buktinya bagaimana Bu ya? Oke. Nah, Bapak Ibu terima kasih Pak Darsono. Pak Darsono sepertinya saya pernah ketemu ya. Dikit Bu. Oke, gitu ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Untuk yang di bukti yang relevan di bagian kanan, yang paling kanan itu ya, yang saya berikan warna kuning ini gitu ya, itu nanti dituliskan di sini adalah portofolio gitu ya. Kemudian B04 itu artinya adalah di bukti APL 01 tadi itu yang nomor B, yang 04. Kalau yang nomor 1 sampai 3 kan isinya ijazah dan sebagainya tadi ya. Nah, yang nomor 4 itu adalah sertifikat pelatihan. Mas Zain, hari ini sertifikat pelatihannya tentang apa, Mas Zain? Latihan K3 umum, Bu. Oke, sertifikat pelatihan AK3 umum, gitu kah? Oke, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, gitu ya, dituliskan saja di sini sertifikat pelatihan yang ada di sini adalah sertifikat pelatihan ahli K3 umum. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pengalaman kerja dan sebagainya, kalau Bapak Ibu punya, silakan dilampirkan. Tapi kalau tidak, untuk B04 sertifikat pelatihan ahli K3 umum saja cukup. Yang di lainnya tidak usah dituliskan. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang bukti relevan ini, portofolio B04 sertifikat pelatihan. Sekali lagi, sertifikat akan di-upload di folder Bapak Ibu masing-masing sesuai namanya. Itu besok ya. Karena apa? Karena pelatihannya selesainya besok. Clear Bapak Ibu sampai di sini? Setelah itu, Bapak Ibu copy ya dari portofolio ini sampai yang terakhir tadi, pelatihan apa nih gitu ya. Nah, ini di copy paste untuk semua yang di kolom Bapak Ibu. Jadi tulisan di semua kolom bukti yang relevan itu adalah portofolio B04 sertifikat pelatihan ahli K3 umum. Tulisannya itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini teman-teman? Semuanya ya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Oh, berarti Clear? di bukti yang relevan ini kalimatnya sama semua ya Bu sampai bawah ya Bu ya. Kalimatnya sama semua Bapak. Untuk mempermudah saja. Oke. Clear teman-teman? Oke ya. Nah, jangan lupa di halaman terakhir Bapak Ibu begitu ya, itu juga ada tanda tangan ya.
Ntar saya sampai ke halaman terakhir ya. Nah, Bapak Ibu begitu ya. Di halaman terakhir ini begitu ya, itu ada apa namanya? Sorry. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu teman-teman ditanggalinya adalah H-1 ya. Yang di sini ini adalah ditanggalinya begitu ya, itu di tanggal berapa berarti? 12 ya. Nah, 12 Maret gitu ya, 2025. Kemudian di sini gitu ya, ada tanda tangan gitu ya. Ditandatangani ya teman-teman ya. Jadi nanti ada nama asesi gitu ya sesuai dengan KTP. Ada tanggal itu adalah 12 Maret 2025 gitu ya. Tanda tangan asesi itu tanda tangan Bapak Ibu masing-masing. Clear ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk pengisian APL 01 dan 02. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu teman-teman sampai di sini silahkan. Ibu maaf tadi Bu, Boleh, kalau silakan Ibu. namanya tidak sesuai dengan nama KTP ya, tapi sesuai dengan akte kelahiran, jadi diberi tandanya di mana Bu? Nanti diberi warna highlight saja Ibu, gitu ya. Nanti dimasukkan ke Masian keterangannya. Jadi Masian saya mau mencetak misalnya gitu ya, disesuaikan dengan akte saja misalnya begitu gitu ya, tidak di KTP. Nah, itu nanti biar Masian yang memberitahukan ke pihak apa namanya? LSP, Bu. LSP ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wijaya, sami-sami. Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Bu Ani izin Ya. sebentar. Yap, silakan Mas. Mungkin izin menjelaskan terkait pengumpulan tugasnya, boleh Bu? Silakan Mas. Bapak Ibu sekalian, untuk pengumpulan APL 01 dan 2 dan tugas nanti yang selanjutnya, karena setelah ini bakal ada banyak tugas Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bu Ani kami izin boleh screen Share sebentar. screen ya, boleh. Siap, aman. Saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Jadi jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah selesai untuk mengerjakan APL 01 dan 02-nya, nanti silahkan langsung mengeklik ke link yang ada di grup yang sudah saya share, itu sekaligus list terkait nama-nama peserta yang sudah terdaftar hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini, draft seperti ini, kemudian nanti per nama itu akan sudah muncul nanti juga folder-folder per nama. Kemudian nanti akan misalnya mohon izin Pak Mas Eksaldo, ini jadi nanti untuk APL 01 dan 02 nanti akan diupload di dokumen persyaratan Bapak Ibu sekalian untuk untuk APL 01 02-nya. Kemudian nanti akan ada penugasan dari instruktur dan juga dari asesor terkait PPT. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkan jawaban uji tulis DIT seperti itu. Jadi untuk APL 01 dan 02 nanti silahkan diupload di dokumen persyaratan. Di sini sudah ada dokumen persyaratan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang penugasan mulai dari PPT, nanti ada penugasan lainnya dari instruktur, nanti silahkan dikumpulkan di jawaban uji tulis DIT, biar nanti bisa menjadi lampiran juga bisa dicek oleh asesor seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait pengumpulan tugasnya? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Mbak Eva. Untuk penugasan terakhir kapan? Apa hari ini? Untuk APL 01 dan 02 itu terakhir jam 16 sore, Jadi
di sini sudah kami tuliskan juga di WA Group, sudah kami reminder juga. Jadi untuk APL 1 dan 2 itu jam 16 sore ini, kemudian untuk PPT nanti malam karena PPT belum diberikan oleh instruktur, nanti masih menunggu dulu dari instruktur seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Clear ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang tadi sudah dikerjakan gitu ya, disimpan dan diupload di dokumen Link, masing-masing ya. Jangan lupa nanti untuk link atau untuk ini bisa dilihat untuk semua yang akses ya. Jadi anyone with linknya tadi. Itu. Karena kalau tidak nanti restricted tidak bisa dibuka asesor nanti. betul. Oke ya. Jadi, nggih. Mm-mm. Oke, Bu, sudah cukup untuk pengumpulan penugasan. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Oke. Baik, teman-teman, untuk APL 0102 ada yang ingin ditanyakan lagi kah? Silakan.